Nah, baru-baru ini tak sedikit dari sejumlah negara di dunia kembali mengalami lonjakan kasus COVID-19 tak terkecuali negara kita tercinta Indonesia di mana kasus positif COVID-19 tanah air tercatat telah masuk sebanyak 2 juta kasus dengan penambahan kasus harian di angka lebih dari 13.000 kasus per hari. Bahkan mirisnya lagi kenaikan angka kasus positif COVID-19 ini pada sejumlah negara terjadi di saat mereka juga sedang berjibaku untuk mencapai herd immunity dengan cara melakukan program vaksinasi dan juga melawan datangnya varian COVID-19 baru hasil dari virus yang sukses bermutasi. Dan juga tak tanggung-tanggung WHO sebagai organisasi kesehatan dunia pun telah mengeluarkan peringatan baru terkait vaksin COVID-19 yang mana jumlahnya ataupun jumlah pasokannya kian terbatas dan mulai kekurangan persediaan untuk sejumlah negara di dunia. Nah, ini apakah benar demikian? Selengkapnya akan kita ulas bersama dalam Vaksin Langka Corona Menggila. Dan kalau kita lihat memang betul sekali dalam waktu dekat ini Organisasi Kesehatan Dunia juga sudah mulai meworo-worokan atau mengeluarkan peringatan terkait kondisi persediaan vaksin COVID-19 yang mana mulai terbatas. Di mana hal ini juga berkaitan dengan laporan WHO yang dikeluarkan oleh BBC International dan menyebutkan bahwa beberapa gangguan produksi dan juga terkait distribusi vaksin COVID-19 telah terjadi di hampir 40 negara yang menerima vaksin atau tergabung dalam skema COVAX WHO. Nah, bagi Anda yang mungkin lupa begitu ya apa itu COVAX WHO, sebenarnya COVAX ini adalah sebuah inisiatif global yang ditujukan untuk akses setara dari tiap-tiap negara terdaftar, lalu terkhusus juga dalam urusan ketersediaan vaksin-vaksin ataupun di masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari kondisi ini pun ternyata begitu juga selaras dengan hasil studi APEC yang mana per Juni 2021 ini angka kebutuhan atau total kebutuhan vaksin dunia berada di angka 14,2 miliar dosis banyaknya nih kebutuhan dari vaksin dunia. Dan juga kalau misalnya kita lihat tetapi juga timpang begitu seperti yang juga dikatakan oleh WHO, tingkat kebutuhan ini tidak sebanding dengan ketersediaan dari mana produksi vaksin global yang angkanya jauh lebih kecil dari permintaannya. Dan juga dalam studinya APEC juga menuliskan bahwa produksi vaksin global saat ini berada di angka 413 juta dosis saja. Kalau bisa kita lihat memang perbandingannya sangat jauh, dibutuhkan 14,2 miliar dosis sedangkan produksinya kecil sekali di angka 413 juta dosis saja. Ini pun baru perkiraan begitu ya. Dan juga kalau kita lihat memang di sini dari angka 413 dan juga 14,2 miliar ini ternyata baru memenuhi sekitar 2,9% saja dari total kebutuhan vaksin dunia. Ditambah lagi kondisi ini juga diperburuk begitu ya dengan adanya kesenjangan di mana memang dari distribusi vaksin yang tidak merata di tiap-tiap negara dan juga padahal begitu terpaan dari ataupun serangan kasus COVID-19-nya juga lagi ganas-ganasnya bisa dibilang begitu di penghujung kuartal kedua ini. Mengutip laporan dari Bloomberg, kesenjangan dan kekurangan pasokan vaksin ini juga telah memperburuk ketidaksetaraan vaksin bagi sejumlah negara di dunia. Hal ini juga kita bisa lihat negara-negara kaya begitu mampu memberikan rata-rata 68 dosis vaksin per 100 orang di negaranya, sedangkan negara yang bisa dikategorikan negara miskin hanya mampu memberikan 2 dosis saja per 100 orang di negaranya. Ini sangat timpang sekali antara si miskin dan si kaya. Ditambah lagi, para pakar penyakit juga telah memperingatkan bahwa selama virus corona ini terus beredar luas, maka tentu akan membuka lebih banyak peluang untuk virus tersebut bermutasi atau menjadi varian baru yang pastinya bisa lebih menular lagi ataupun paparan penularannya lebih kuat atau terparahnya virus akan kebal dari vaksin yang disuntikan dalam tubuh manusia. Jadi percuma begitu ya, walaupun sudah disuntikan vaksin, virusnya ternyata lebih jago begitu untuk melawan imun manusia itu sendiri. Lalu atas hal ini kira-kira negara mana saja begitu ya yang masih kesulitan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini memang berbicara terkait adanya kesenjangan dari tiap-tiap negara untuk mendapatkan vaksin COVID-19 di masa pandemi ini. Ternyata WHO juga merilis sebuah laporan di mana memang menerangkan terdapat 40 negara yang hingga saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan ketersediaan vaksin
walau tergabung dalam COVAX WHO. Nah ini dalam kesempatan kali ini saya juga tidak akan menjelaskan ke 40 negara tersebut karena memang tak akan cukup juga begitu waktunya untuk menjelaskan kondisi satu persatu dari 40 negara yang saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Karena memang terbatasnya vaksin COVID-19 di negara mereka. Negara yang ada dalam kondisi tersebut adalah yang pertama ada negara Bangladesh. Nah di sini memang baru-baru ini juga dilaporkan mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang signifikan, di mana mirisnya lagi Bangladesh ini juga dikabarkan pada bulan Mei saja sudah dalam kondisi kehabisan vaksin dan juga berharap bantuan dari negara-negara lain untuk mengatasi gelombang pandemi di negara tersebut. Dengan penduduk sekitar 168 juta orang ini, Bangladesh juga telah melaporkan bahwa sekitar 800 ribu warganya telah terinfeksi dan juga menyebabkan kematian. Sebanyak 12.200 orang meninggal akibat COVID-19. Nah ini sama halnya juga begitu ya, ataupun berita mirisnya sama halnya dengan Bangladesh, di mana negara dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, yakni India juga merasakan kondisi yang serupa seperti Bangladesh, di mana India juga mengaku kesulitan untuk mendapatkan ketersediaan vaksin bagi negaranya yang saat ini angka kematiannya juga ikut melonjak. Pastinya dihantam COVID-19 dengan varian baru yang kita kenal memang berasal ataupun diketahui terdeteksi pertama kali di India. Termasuk juga di sini juga ada dari benua Afrika begitu setelah India, di mana memang juga terdapat negara Uganda. Nah ini memang Uganda ini juga merasakan nasib serupa dan mengalami kesenjangan untuk memperoleh vaksin di masa pandemi COVID-19 ini. Padahal kalau kita lihat memang serangan COVID-19 sejatinya bukan hanya menyerang negara-negara kaya saja, namun negara dengan tingkat perekonomian yang minim justru juga mengalami tekanan yang cukup hebat untuk dapat berhasil menyelamatkan rakyatnya dari pandemi COVID-19. Anda sudah begini, seperti apa sih peran COVAX WHO begitu ya dalam memenuhi kebutuhan vaksin dunia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang berbicara terkait peran COVAX WHO, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan vaksin di sejumlah negara yang tergabung dalam COVAX. Pihaknya menyatakan akan serius dan juga bersungguh-sungguh dalam mengatasi kesenjangan vaksin yang terjadi begitu antara, tadi kita pernah sebutkan juga antara si miskin dan si kaya, negara yang mampu membeli vaksin dengan harga mahal dan juga yang mana negara yang tidak mampu untuk membeli vaksin. Di mana dari kondisi ini juga COVAX WHO juga melakukan penggalangan donasi ataupun penggalangan dana begitu ya untuk negara-negara ini yang tergabung dalam COVAX WHO dari sejumlah badan amal untuk membantu pendanaan dari negara-negara yang masuk dalam negara miskin di seluruh dunia. Dan juga hingga saat ini menurut laporan yang dipublikasi oleh COVAX, pihaknya juga sudah berhasil mengumpulkan dana sebesar 9,6 miliar dolar Amerika Serikat, dan juga dari dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendistribusikan sebanyak sekitar 1,8 miliar dosis vaksin yang ditargetkan pada awal tahun 2022 nanti. Nah ini kita harap juga akan secepatnya begitu ya, dan juga mampu mencakup 30% populasi di negara-negara yang berpartisipasi dalam COVAX WHO. Tentu pastinya dengan kondisi ini kita doakan saja agar tidak ada lagi kesenjangan si miskin dan si kaya dalam menghadapi COVID-19 di bumi ini.